Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan dan mengulas kembali, menjelaskan kembali kisah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian yang amat sangat agung dan mulia. Kali ini paling tidak ada 4 poin yang akan Bapak jelaskan. Pertama, Bapak langsung ulas kisah atau cerita tentang begitu besar ya kasih sayang Nabi Muhammad kepada orang-orang yang lemah. Hingga suatu saat dalam sebuah cerita dikisahkan bahwasanya kejadian ini terjadi ketika ada seorang yang mengeluh pada Nabi Muhammad mengenai sholat berjamaah. Kenapa dia mengeluh? Dia mengeluh bukan karena berat jumlah rakaatnya atau jauh jarak masjidnya, tapi ia mengeluh kepada Nabi Muhammad ketika ia mengikuti sholat berjamaah, ternyata imam tersebut memimpin sholat tersebut dengan sangat lama atau cukup lama. Sehingga Nabi Muhammad mengingatkan para sahabatnya agar jika mereka menjadi imam sholat di masjid atau sholat berjamaah, hendaklah mereka meringankan sholatnya. Artinya bacaan doanya atau surat-suratnya setelah Al-Fatihah itu dipendekkan. Hanya beberapa ayat yang pendek saja setelah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat yang pendek. Jangan sampai berayat-ayat atau sampai berjuz. Karena di sana bisa jadi makmumnya ada makmum kakek-kakek atau yang sakit atau yang sudah tua renta. Kemudian pada berikutnya kepribadian yang mulia Nabi Muhammad adalah tentang pemurah dan dermawannya beliau. Itu yang kedua. Beliau itu sosok manusia, sosok utusan Allah yang ketika memiliki harta, ia bagikan. Ketika ia memiliki makanan, ia bagikan. Pernah suatu hari datang Abu Hurairah ke rumahnya dalam keadaan lapar. Di rumahnya sudah ada susu lumayan banyak, tapi kemudian Rasulullah tidak meminta Abu Hurairah untuk meminumnya, tapi justru Rasulullah meminta Abu Hurairah mengundang orang-orang yang lain untuk hadir di rumahnya. Minum semuanya. Setelah kebagian tinggal Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum minum. Kemudian Rasulullah tidak meminum terlebih dahulu ketika ditawarkan oleh Abu Hurairah. Namun Rasulullah berkata, minumlah wahai Abu Hurairah. Ya, minum 1 teguk. Sekarang giliranmu Rasulullah, minum lagi. Minum lagi oleh Abu Hurairah, minum lagi kata Rasulullah. Minum lagi sampai Abu Hurairah berkata sudah tidak cukup lagi ruang di perutku untuk menampung air susu ini. Begitu ucap Abu Hurairah. Baru kemudian Rasulullah meminumnya. Luar biasa, begitu sayang dan pengasihnya Rasulullah kepada orang lain. Dermawannya luar biasa. Yang ketiga, sifat baik Rasulullah adalah beliau termasuk utusan yang sangat menyayangi binatang. Paling tidak dikisahkan ada 3 hewan peliharaan. Satu ada kucing Rasulullah yang bernama Muizzah. Kemudian ada Duldul yaitu keledainya Rasulullah. Kemudian ada juga Adba. Adba itu seekor unta milik Rasulullah. Rasulullah menyayangi ketiga binatang tersebut diantaranya. Bahkan saking sayangnya Rasulullah memperlakukannya dengan amat sangat baik. Dan yang keempat, kepribadian Rasulullah yang sangat mulia adalah menyayangi lingkungan, menyayangi tumbuhan, menjaga tanaman tumbuhan agar tetap terjaga dengan baik. Di antaranya pasti Rasulullah tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan kalau Rasulullah mau mengajarkan kepada kita juga agar ketika kita mau buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka, bukan di toilet, maka hindari tanaman atau tumbuhan yang berbuah. Nah, kita tidak boleh pipis atau buang air besar di luar rumah, di bawah pohon yang berbuah, itu tidak boleh. Ya, dan Rasulullah pernah dalam sebuah perjalanan peperangan, Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, wahai para sahabatku, ketika engkau memasuki suatu negara, maka jangan kau hancurkan, jangan kau rusak tanaman yang ada di sana. Luar biasa, mulia banget Rasulullah. Satu tadi mengasihi orang yang lemah, tua renta, baik itu sakit ataupun yang lainnya. Yang kedua, berbagi atau bersifat dermawan kepada siapapun, lebih mendahulukan memberi kepada orang lain daripada memberi kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, mengasihi hewan, menyayangi hewan atau binatang. Dan yang terakhir, Rasulullah menjaga, mengasihi dan menyayangi lingkungan, tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya.
Sehingga jika 4 hal itu kita lakukan, kita terapkan, Bapak yakin kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tentu alam semesta, hewan dan tumbuhan, tetangga kita akan bahagia hidup berdampingan dengan kita. Akhirul kalam, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Bapak doakan semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.